warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Rahmatul Nazila. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada kalian semua telah memberikan kesempatan dan waktunya untuk bisa hadir di sini. Baiklah, kakak meminta di sini untuk kalian memperkenalkan diri terlebih dahulu masing-masing agar kita lebih mengenal satu sama lain. Mungkin perkenalannya bisa dari nama dan tempat tinggal. Nama saya Renty Putri Nisa, saya tinggal di Mandalo. Sedangkan nama saya Amal Lantari, tempat tinggal Surabaya. Oke, selanjutnya Saya akan perkenalkan, nama saya Sri Dimas Tuti, saya tinggal di Sipolimbo. selanjutnya Perkenalkan, nama saya Rahmati Putri, saya tinggal di Pekanbaru. selanjutnya Perkenalkan, nama saya Azhar Faira Bujara, tempat tinggal di Mandalo. selanjutnya Perkenalkan, nama saya Rika Yani, saya tinggal di Pinangka. Nama saya Rafika, saya tinggal di Menara. selanjutnya Oke kak, saya Zaki Fabiadi tinggal di Marabulian. Baiklah, terima kasih pada kalian sudah memperkenalkan dirinya. Baiklah, sebelum kita melakukan kegiatan ini ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah, berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baiklah, di sini kita akan melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok. Yang dimana di sini kakak membawakan materi yaitu tentang manajemen waktu. Nah, sebelumnya di sini kakak ingin bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Di sini kalian ada nggak pernah merasakan kesulitan dalam manajemen waktu kalian? Ya, siapa yang ingin? Ya, silakan. Saya kesulitan mengaturnya waktu antara kegiatan organisasi atau kegiatan kampus. Oh iya. Selanjutnya ada lagi? Saya kesulitan mengatur waktu antara jadwal kerja, jadwal ngebucin, dan jadwal belajar gitu kan. Ada lagi mungkin dari teman-teman? Saya kak, Ya. kalau saya hampir sama kayak Rika ya kak ya. Kalau saya itu kesulitan ngatur waktunya mungkin antara gimana waktu belajar, gimana waktu istirahat, ya gimana waktu jadi ya seperti itu. Kan kita ada ngefans sama orang ya kak ya. Oh, iya. Kadang tuh ada beberapa waktu berinteraksi dengan teman-teman yang satu fans itu tuh membuat kita tuh lega gitu kak. Dan kadang itu tuh membuat saya terbablas gitu loh kak. Gitu. Ada lagi mungkin dari teman-teman lainnya? Ya, dalam manajemen waktunya. Nah, kalian sendiri di sini apakah sudah tahu sih manajemen waktu itu sebenarnya apa gitu, arti dari manajemen waktu sendiri itu? Pengaturan waktu kan. Ada lagi mungkin? Kalau saya sih sama kak. Iya. Nah, baik, di sini mungkin kakak jelaskan terlebih dahulu lagi ya manajemen waktu itu sendiri apa. Nah, manajemen waktu ini merupakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan produktivitas waktu. Nah, mengelola waktu belajar bukan berarti kehilangan waktu luang untuk bersenang-senang. Bukan pula berarti bahwa waktu dalam 24 jam per hari harus dihabiskan untuk belajar. Justru sebaliknya, prinsip utama dari pengelolaan waktu secara efektif adalah pembagian waktu yang efektif untuk kegiatan-kegiatan yang meliputi ada waktu belajar, waktu untuk bekerja tadi ya seperti dikayani, dan kegiatan sosial maupun waktu bagi diri sendiri untuk bersantai. Nah, kita kan pernah mendengar pepatah mengatakan waktu itu adalah uang. Nah, tapi sebenarnya berapa banyak di antara kita yang benar-benar dapat memanfaatkan waktu yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Nah, dari pengaturan waktu yang efektif ini merupakan hal mendasar untuk lingkup berbagai wilayah kehidupan. Pada kenyataannya, seringkali terdapat perbedaan antara capaian kehidupan sejati dan orang-orang yang meskipun sibuk tetapi tidak pernah sampai pada titik dimanapun. Kiat utama untuk mengelola waktu belajar adalah kombinasi dari fleksibilitas dan disiplin. Seringkali jadwal belajar telah disusun, namun kemudian ada kegiatan mendadak yang harus Anda ikuti, misalnya ada keluarga yang membutuhkan pertolongan Anda,
Dan Anda diharapkan tetap berdisiplin namun sekaligus fleksibel untuk mengganti waktu yang hilang tersebut dengan mencari waktu lain. Nah, di sini kalian sudah tahu kan tadi kakak jelaskan mengenai manajemen waktu itu sendiri. Di sini kita juga punya langkah-langkah dalam manajemen waktu itu sendiri seperti apa. Menurut kalian nih, menurut pendapat kalian, langkah-langkah atau tahapan pertama yang perlu kita lakukan dalam manajemen waktu itu sendiri seperti apa? Kalau menurut pendapat kalian sendiri, ada yang bisa? Ya, mengatur jadwal terlebih dahulu kegiatan kita sehari-hari, gitu ya. Mungkin sudah cukup mewakili Kak Rafika. Nah, baiklah di sini kalau jelaskan lagi ya langkah-langkah manajemen waktu. Buat komitmen untuk mengontrol waktu merupakan langkah pertama bagi manajemen waktu yang sukses. Manajemen waktu secara tertulis tidak hanya membuat rencana lebih efektif, namun juga akan memperdalam komitmen terhadap tujuan. Sistem perencanaan waktu yang mengikat elemen-elemen berikut ini ada, yaitu pertama kita bisa menggunakan pensil. Nah, jadi kita jika ingin menjadwal kegiatan kita, itu kita harus bisa membuat perubahan-perubahan dalam perencanaan, dan itu bisa kita gunakan dalam menulis apa itu kegiatan kita atau merencanakan waktu kita dalam kegiatan sehari-hari ini tadi ya. Tadi kan seperti yang kata Rikayani, mungkin mengatur jadwalnya dengan menulis supaya kita mungkin bisa mengingatnya dengan membaca apa sih kegiatan selanjutnya yang akan kita lakukan. Selanjutnya itu ada menggunakan kalender. Menggunakan kalender ini yaitu bisa memberikan pandangan ke depan yang luas dari seluruh komitmen mau belajar. Ada dakwah, keluarga, pribadi, komunitas, dan sosial. Masukkan janji baru, kejadian, pertemuan, deadline, dan suatu pekerjaan, juga tanggal ketika kamu merencanakan untuk memulai sesuatu dengan baik. Nah, dengan kita menggunakan kalender ini mungkin kita bisa memberikan tanda gitu kan terhadap tanggal-tanggal kegiatan penting yang akan kita laksanakan, ataupun deadline dari suatu pekerjaan, tugas gitu. Selanjutnya yaitu ada merencanakan aktivitas mingguan. Dalam waktu seminggu sekali untuk kita pasti ada menjadwalkan janji, komitmen belajar, tugas, waktu pribadi dan waktu keluarga dan lain-lainnya. Dalam perencanaan 1 minggu ke depan, bermula hatilah dalam estimasi waktu untuk penyelesaian tugas dan rancanglah deadline yang layak. Berpikir realistislah dalam mengenai waktu. Yang terakhir yaitu kita bisa membuat daftar kerja harian, yaitu daftar kerja bisa jadi sangat bernilai untuk menolong kita mengendalikan waktu. Tentu di samping sebuah kalender, sebuah daftar kerja memberi pandangan sekilas terhadap apa saja yang kita butuhkan. Nah, dari penjelasan langkah-langkah manajemen waktu ini, apakah ada yang ingin kalian tanyakan? Langkah-langkahnya? Kalian sudah paham belum tentang manajemen waktu itu sendiri? Sudah Kak? Sudah ya? Nah, kakak rasa cukup itu saja penyampaian materi yang dapat kakak sampaikan dari manajemen waktu. Di sini kakak minta dari kalian ada yang bisa memberikan kesan atau pesannya terhadap kegiatan atau materi yang kakak sampaikan dan kita laksanakan pada hari ini. Ada tidak di antara kalian? Enggak ada. Kesan mengenai manajemen waktunya gitu. Oke, saya coba Kak. Ya, Kak. Jadi kan topik bahasan kita tadi ya ini mengenai manajemen waktu. Dari materi yang kakak sampaikan tadi, tentunya saya sudah mendapat nih gambaran kayak gitu Kak, gimana supaya saya tuh bisa memanajemen waktu saya yang baik. Jadi waktu saya itu nggak terbuang sia-sia kayak gitu. Mungkin kan seperti kakak bilang tadi itu kan saya harus tahu dulu juga kegiatan apa yang mau saya lakukan, dan juga saya harus mampu berkomitmen kayak gitu akan manajemen waktu yang sudah saya bikin. Seperti itu sih Kak kalau dari saya. Mungkin nanti ditambahin dari teman-teman lain. Terima kasih Saudara Tika. Ada lagi tambahan? Cukup, baiklah. Kita akhiri saja kegiatan kita pada hari ini. Ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai.
buang A selesai. Baiklah, langsung saja kakak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam